Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jelang hari-hari Natal, disebabkan juga setelah mendengar ungkapan dari Habib Rizik yang melecehkan keyakinan umat Kristiani yang sedemikian memanaskan sebenarnya. Lalu dilanjutkan dengan Ustadz Somad yang senang melucu. Padahal saya selalu mengingatkan juga pendeta-pendeta itu. Jangan kalian melucu pada saat kalian mengkhotbahkan, menceramahkan tentang Allah kasih yang maha agung, maha mulia itu. Karena di dalam kelucuan itu memang menarik umat-umat yang bodoh dan dungu. Mereka tidak akan mendapatkan intipati kesungguhan atas kemuliaan Allah yang maha cinta itu. Namun setelah saya juga melihat tayangan tentang runtuhnya kerajaan Majapahit, di mana kemudian disebutkan bahwa Raden Patah yang dikatakan itu bisa bernama Jinbun. Jadi ada keturunan Tiongkoknya, macam daripada ustadz yang kemudian terkenal yang namanya Felix Xiao, seorang yang disebut mu'alaf, yang pada akhirnya demikian fasih berbicara tentang keyakinan barunya, tetapi kemudian jadi radikal, nakal, bahkan mungkin menjadi amoral. Karena Felix Xiao itu mencoba untuk meyakinkan umat yang kurang mendapatkan pendidikan moral yang baik, sehingga kemudian tercetuslah nafsu untuk menggantikan negara Nusantara menjadi negara yang berbentuk khalifah, kekhilafahan yang harus dikuasai oleh orang yang seagama dengan Felix Xiao, si engkoh mu'alaf yang begitu radikal. Tetapi melihat tayangan tentang hancurnya, runtuhnya kerajaan Hindu Majapahit yang diperkasai oleh pemberontakan Raden Patah, raja dari Demak, maka di situ ada satu peringatan. Hati-hatilah dengan orang yang beragama mempunyai nafsu yang demikian serakah, yang rela memecah belah bangsa Nusantara yang sudah ditetapkan Negara Kesatuan NKRI yang sesungguh-sungguhnya Pancasilais, di mana setiap yang namanya warga negara punya hak menentukan keyakinannya. Tetapi saat ini, cocokkah dengan Yesaya pasal 1 ayat 23, di mana pemimpinmu adalah pemberontak, yang sesungguhnya juga tidak mempunyai jiwa yang kemudian mempedulikan orang miskin, yatim piatu, dan janda-janda. Ingat, di dalam Yehezkiel pasal yang ke-13 dikatakan bahwa nabi-nabi palsu itu menyatakan tentang damai sejahtera. Padahal damai sejahtera tidak ada, oleh karena di dalam diri nabi itu tidak ada damai. Sama dengan saat ini yang diungkapkan oleh yang namanya Ustadz Somad, Habib Rizik, bahkan kemudian Bahar Smith, lalu diikuti lagi oleh Egy Sujana, pengacara yang kemudian begitu menyakiti anak buah daripada Jenderal Dudung. Karena Egy dalam ungkapan yang menghasutnya itu sangat merendahkan Jenderal Dudung. Tetapi setelah kemudian ada tuntutan dari bawahan dari Jenderal Dudung, Egy langsung berubah dengan kata-katanya yang halus. Bok, jangan langsung berperkara.
Bok berdamailah. Sementara di dalam diri Egy sendiri tidak ada kemauan untuk berdamai. Ular beludak selalu tidak bisa dapat dipercaya. Dengar apa yang kita dapatkan. Damai yang tiada itu harus kita adakan pada saat-saat Natal seperti ini. Jadi biarlah kita mendoakan Ustadz Somad, Habaib Rizik, agar kasih Natal dapat meresapi hati daripada pemimpin-pemimpin radikal itu, sehingga kemudian mereka menjadi lembut, halus, dan pada akhirnya bisa mengucapkan seperti bapak daripada yang namanya Najwa Shihab, yang begitu santun, begitu ramah, mengatakan di Mesir saja pemimpin agama Islamnya mengucapkan selamat Natal. Selamat Natal, sembari kita mendengarkan kesalahan besar apakah yang dilakukan oleh Jinbun Raden Patah yang kemudian dicatat dalam sejarah, di mana istri Sunan Ampel marah besar karena Raden Patah melakukan kejahatan kepada Prabu Brawijaya yang sebagai ayahnya sendiri. Nyi Ageng Ampel begitu mendengar laporan Raden Patah marah, dengan tegas beliau menyatakan apa yang dilakukan Raden Patah adalah sebuah kesalahan besar. Dia telah berani melanggar wasiat gurunya sendiri, Sunan Ampel, yang mewasiatkan sebelum beliau wafat melarang orang-orang Islam merebut tahta Majapahit. Dan juga Raden Patah telah berani melawan seorang imam yang sah. Seorang umarok tidak seharusnya dilawan tanpa ada alasan yang jelas. Dan yang ketiga, Raden Patah telah berani durhaka kepada ayah kandungnya sendiri yang telah melimpahkan segala kebaikan bagi dirinya serta orang-orang Islam. Semoga apa yang diungkapkan oleh satu tayangan membuat kita menyatu hati dalam berdoa, agar janganlah orang berkeyakinan lain seperti Raden Patah jangan pernah berani berdurhaka kepada ayah kandungnya Prabu Brawijaya yang Hindu. Ayah kandung yang telah melimpahkan segala kebaikan bagi dirinya serta orang-orang Islam. Cocok banget untuk kita merenungkan lalu mendoakan adanya perdamaian, damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepada Allah yang Maha Cinta. Indah bukan? Jadi saya ingin menyajikan dari tayangan yang sangat menyakitkan pada waktu Raja Demak Raden Patah, yang menurut catatan lain tuh bernama Jinbun, yang bernada bernuansakan Tiongkok, yang dicina-cinakan di Indonesia. Raden Jinbun telah berani berdurhaka kepada ayah kandungnya Prabu Brawijaya, yang telah melimpahkan segala kebaikan bagi dirinya serta orang-orang Islam. Menjadi titik balik kesadaran agar pemimpin rohani seperti yang namanya Ustadz Somadkah, Habib Rizika, Bahar Smithkah, atau pengacara yang jidatnya hitam seperti Egy Sujana, yang setelah kemudian ada reaksi
yang mengancam dirinya. Egi yang memang sama juga kah dengan Munarman, besar di mulut, ciut di hati, yang pada akhirnya Egi secara tidak malu-malu mengatakan, marilah kita berdamai, jangan langsung berperkara. Padahal yang membuat saat ini anak buah daripada Jenderal Dudung itu menjadi murka lantaran panglimanya dilecehkan, dihinakan begitu rendah. Kita doakan agar Bahar Smith mungkinkah di penjara lagi, dia kemudian sadar barengan dengan Egy Sujana. Tetapi kita doakan juga Her Suberno, Refli Harun, Riza Ramli, dan konco-konconya, termasuk Ustadz Novel yang tadinya ingin disebut Habib Novel juga. Selamat Hari Natal. Saya dikuatkan oleh Bapak Najwa Shihab, Kiai yang semeringah, yang rendah hati, yang berilmu Islam dalam sekali. Tuhan memberkati Anda yang menjaga sejahtera perdamaian di negara Pancasilais, negara kesatuan pluralis NKRI. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Kiranya Anda dan Andi, ulama segala agama, mendatangkan damai sejahtera, bukan sengketa huru-hara yang menista Allah Esa yang Maha Cinta itu. Amin.